Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Pak Guru akan melanjutkan materi pada pertemuan yang ketiga, yaitu dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya masih tetap mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan indikator pencapaian kompetensinya yaitu menerapkan sikap positif terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang sikap positif terhadap keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Manfaat besar sikap positif toleransi dapat kita ketahui dengan melihat kembali sejarah perumusan dasar negara dan hukum dasar negara. Jadi, apa sebenarnya arti penting sikap toleransi? Ya, dulu kan pada waktu perumusan dasar negara itu kan banyak keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi dalam hal ini ada arti penting sikap toleransi di tengah keberagaman. Apa itu artinya? Yaitu bahwa keberagaman ini bisa menciptakan suatu persatuan dan kesatuan. Jadi rasa persatuan dan kesatuan akan mendorong munculnya rasa nasionalisme dalam diri masyarakat, sehingga masyarakat akan bangga terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Lah, untuk menciptakan persatuan dalam keberagaman perlu diterapkan adanya sikap-sikap, yaitu yang pertama sikap toleran, yang kedua sikap simpati dan empati, yang ketiga sikap nasionalisme, yang keempat sikap demokrasi dan anti diskriminasi, sedangkan yang kelima itu adalah sikap kerja sama. Jadi mari kita lihat penjelasan satu persatu sikap positif terhadap keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama, sikap toleran. Apa itu toleransi? Nah, toleransi itu kalau dilihat dari segi bahasa Latin itu artinya dengan sabar membiarkan. Tapi secara luas arti toleransi itu adalah suatu sikap atau perilaku menghargai atau menghormati setiap tindakan orang lain sesuai dengan hukum. Jadi keberagaman suku bangsa di Indonesia itu dapat bersatu karena tiap-tiap suku bangsa mengembangkan sikap toleransi. Jadi toleransi itu menjadi kunci utama pengelolaan keberagaman bangsa. Jadi toleransi ini lahir dari kesadaran hidup tiap manusia untuk menghargai perbedaan, hidup berdampingan secara damai, serta mampu berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan
agama, suku, dan budaya. Jadi rasa toleransi itu akan menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia tanpa merendahkan bangsa lain. Terus kita lihat sikap yang kedua, yaitu sikap simpati dan empati ya. Apa itu pengertian simpati? Simpati itu adalah suatu perasaan yang dimiliki seseorang sebagai hasil dari rasa ketertarikan atas sikap, penampilan, perbuatan maupun wibawa yang ditunjukkan oleh orang lain kepadanya. Sedangkan sikap empati itu adalah berupa perasaan kejiwaan, melainkan tidak hanya perasaan kejiwaan, melainkan yang begitu mendalam disertai dengan adanya tindakan. Jadi sikap empati itu bukan hanya perasaan kejiwaan, tapi ada di tindakan ya. Jadi sikap simpati dan empati dalam keberagaman dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan menolong sesama yang terkena bencana alam atau musibah. Coba kalian lihat ini ya, ada di sini ya. Terus yang kedua, menjenguk tetangga yang sedang sakit walaupun berbeda agama atau kepercayaan. Yang ketiga itu mengajarkan ilmu kepada orang lain tanpa memandang status sosial. Siapa kira-kira yang melakukan tindakan simpati dan empati yang ketiga ini? Yaitu Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru itu mengajarkan ilmu tanpa memandang status sosial, baik dari orang miskin kah, orang kaya kah, orang sedang kah, dari golongan mana, ya tetap mengajarkan dengan ikhlas, tidak melihat perbedaan. Terus yang keempat, memberikan selamat kepada orang yang sedang berbahagia tanpa memandang perbedaan. Misalkan di tanggamu ada orang baru, ia pindah rumah kan bahagia, itu ucapkan selamat, itu saja, tidak usah punya pemikiran yang macam-macam. Terus sikap itu adalah sikap nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu yang arti pendek itu adalah suatu sikap mental di mana loyalitas tertinggi dari individu untuk negara atau bangsa, atau dengan kalimat yang pendek, nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Atau bisa kalian lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme itu artinya kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Jadi dalam hal ini bahwa perbedaan akan mampu disatukan karena adanya sikap nasionalisme, karena sikap nasionalisme ini lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Terus sikap nasionalisme dalam keberagaman ini bisa kalian lihat dalam kegiatan. Melalui apa kegiatannya? Yang pertama itu adalah ya ikut serta dalam siskamling, itu ada ya gambar siskamling.
secara sukarela ya. Siskambling itu tidak ada unsur paksaan. Terus yang kedua itu membela dan menjaga kedaulatan negara Indonesia sebagai negara yang pluralistik atau beragam. Dengan apa? Dengan adanya kesadaran tentang bela negara. Tapi kalau di Indonesia bela negara belum ada. Kalau di Amerika itu ada apa yang namanya bela negara khusus bagi warga negara yang usia antara 17 tahun sampai 25 tahun. Itu ada program bela negara, jadi seluruh warga negara wajib ikut bela negara. Tapi kalau di Indonesia bela negara itu dilaksanakan kalau secara fisik itu pada anggota TNI Polri. Sebenarnya kalian juga sekarang sedang bela negara, tapi bukan pada kedaulatan, jadi memberantas kebodohan. Terus yang ketiga, sikap nasionalisme dalam keberagaman dapat dilakukan dengan melestarikan budaya daerah, bukan budaya daerah, budaya bangsa Indonesia. Dengan cara bagaimana melestarikan budaya Indonesia, yaitu sering diadakannya festival-festival budaya. Pakailah budaya bangsa Indonesia, jangan menggunakan budaya luar negeri. Sekarang sikap positif yang keempat, yaitu sikap demokratis dan anti diskriminasi ya. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sedangkan diskriminasi itu adalah perilaku membeda-bedakan antar individu atau kelompok. Jadi ada pengkotak-kotakan ya. Terus bahwa sikap demokrasi dan anti diskriminasi itu dapat mencegah pertentangan akibat perbedaan latar belakang primordial. Apa itu primordial? Primordial itu adalah ada sejak permulaan, bukan dibuat ya. Jadi sikap demokratis dalam masyarakat bisa tercermin dalam kegiatan musyawarah yang dilaksanakan dari lingkungan terkecil hingga lingkungan lembaga negara. Ini ya. Yang pertama itu ada musyawarah lingkungan terkecil, di mana yaitu di sekolah adanya musyawarah, misalkan pemilihan ketua OSIS ya. Ya, pemilihan ketua OSIS ini ya. Yang ini nih. Nah, ini ya. Ini tentang apa? Tentang musyawarah yang dilakukan di lingkungan paling terkecil. Terus yang terbesar mana? Ini. Nah, ini yang terbesar ya. Nah, ini yang terbesar yaitu di lembaga negara, itu pemerintahan. Tadi ada pengertian diskriminasi. Ini ada demo menuntut tentang adanya anti diskriminasi. Ini dilakukan oleh perempuan, yaitu tentang sikap positif pada sikap yang keempat. Mari kita lihat sikap positif yang kelima ya. Itu sikap kerja sama. Apa itu pengertian kerjasama? Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi manusia itu merupakan makhluk
sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan apa yang dimaksud dengan kerja sama. Jadi tidak bisa yang namanya manusia itu hidup seorang diri, karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Nah, dalam hal ini sikap kerjasama itu ditekankan adanya sikap kerja sama ya. Sikap kerjasama dalam keberagaman ini bagaimana bisa dilakukan, yaitu melalui kegiatan pertama kerja bakti ya. Kerja bakti ya. Nah, kerja bakti membersihkan misalkan selokan atau mungkin membersihkan jalan-jalan yang kotor ya. Apalagi sekarang lagi musim penghujan, yaitu dalam kerja bakti itu dilakukan secara sukarela, dan kerja bakti itu tidak usah lihat dari orang pendatang atau suku lain, tidak usah ya. Terus yang kedua, nah ini gotong royong memperbaiki jalan tanpa memandang status sosial. Coba kalian lihat itu, antara TNI dengan masyarakat itu menyatu membuat tentang pengerasan jalan raya ya gitu. Terus yang ketiga bisa kalian lakukan itu bahu membahu melakukan evakuasi terhadap korban bencana alam ya. Dalam menolong korban bencana alam, misalkan ada kebakaran atau banjir, tidak usah melihat yang namanya dari segi apa? Iya, segi status sosial atau tentang ya perbedaan suku, tidak usah, semuanya sama ya. Ya, demikianlah tadi pada pertemuan terakhir di bab pertama tentang keberagaman Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi sekian dulu tentang penjelasan Pak Guru, mudah-mudahan kalian bisa mengerti tentang penjelasan dari Pak Guru. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.